Pernah sesusah apa memangnya? Susah banget, Mbak. Yang paling nggak terlupakan sampai sekarang? Ayahku itu pengacara yang sangat idealis. Dia lebih nanganin kasus-kasus pro bono, konflik lahan kayak gitu. Dan akhirnya anaknya 6, ibuku harus bekerja. Ibuku jadi tukang pijit refleksi. Aku cerita ini kemana-mana untuk sharing gitu. Bahwa jangan berkecil hati gitu, meskipun keadaan ekonomi keluarga itu sangat sulit, jangan berkecil hati. Saya kemudian bantu ibu saya untuk jualan jamu, naik sepeda gitu kayak gitu. Dan itu menjadi pelajaran berharga. Sejarah hidup kita yang sulit itu adalah pelajaran berharga untuk menempa kita menjadi manusia yang kuat, khususnya perempuan yang kuat begitu. Sesulit apapun ekonomi orang tuamu, Nak, jangan menyerah, jangan pernah menyerah karena sebetulnya kalau kita berusaha, Tuhan itu pasti, Allah itu pasti akan kasih jalan begitu. Dan untuk orang tua juga saya kira orang tua saya itu mengatakan bahwa kami tidak bisa memberikan warisan apapun untuk kalian. Warisan yang bisa diberikan adalah 2 hal saja. Semangat menuntut ilmu dan semangat berjuang untuk membantu orang lain. Cuman 2 itu aja. Dan dari situlah kemudian kita 6 bersaudara, semuanya alhamdulillah ya dari Universitas Indonesia begitu semuanya. Jadi orang semua lah. Dari kecil saya lahir sebagai orang, Mas. Jadi itu menurut saya penting dalam situasi sekarang ini. Motivasi seperti itu menjadi penting, dan itulah yang menjadi pengalaman personal saya yang membuat saya merasa orang Indonesia tuh banyak kok anak pinter, bukan nggak mau kuliah, tapi karena akses untuk kuliah itu susah begitu. Bukan nggak mau sakit, nggak mau berobat, tapi karena memang akses untuk berobat itu juga sulit misalnya kayak gitu. Dan hari-hari ini tentu menjadi sesuatu yang sangat penting di tengah bencana segala macam. Jangan berhenti untuk saling memberikan support kepada siapapun. Jangan ada lagi anak yang merasa sangat terpukul dengan keadaan ekonomi keluarganya lalu menyerah. Jangan pernah ada lagi anak Indonesia yang menyerah. Kita berjuang dan itu menjadi tamparan bagi saya. Dan saya katakan tadi, semua itu memotivasi saya untuk, saya kadang-kadang disebutnya cegil di DPR begitu. Dilarang ngomong, ya saya ngomong begitu. Kalau semakin diintimidasi dalam politik, berarti apa yang kita suarakan itu semakin penting. Kalau nggak penting, nggak ada yang intimidasi, gitu aja. Kebiasaan dari seorang Rieke Diah Pitaloka yang orang selama ini nggak tahu. Ayo, satu. Apaan? Lu jangan percaya, Mbak. Enggak. Jangan. Mbak Rieke diam dulu. Emaknya aja nggak percaya sama dia. Nah, Mbak Rieke kenapa memilih Agen Plus 62? Apakah ada kaitannya dengan semangat visi misi sebagai wakil rakyat, dan ini kan juga termasuk salah satu film yang favorit nih. Saya sangat cukup selektif sih kalau milih syuting misalnya kayak gitu. Dulu waktu di Bajai Bajuri itu adalah sinetron yang menurut saya luar biasa sekali. Karena kita itu kita nggak boleh improv loh, bener-bener scripted. Benar-benar harus hafal, benar-benar di setiap segmen itu nanti ada noktah gitu, ada titik yang akan diisi oleh track ketawa. Mereka punya 80 lebih track ketawa dengan derajat kelucuan, udah dihitung ketawa lucu 5%, ketawanya seperti ini, lucu 10%, ketawanya seperti ini. Jadi nggak boleh ada yang improv. Jadi kalau dibilang kita lucu, bukan kita yang lucu sebenarnya. Naskahnya itu udah matang banget, dan kemudian itu membuat saya juga menjadi merasa bahwa ketika sesuatu itu dilakukan secara profesional, ternyata dari cerita sinetron, film dan seterusnya itu bukan hanya menghibur, tapi bisa membuat orang membangun kesadaran sambil ketawa gitu. Dan kenapa Agen Plus 62? Karena saya udah habis cara untuk mengatakan ke masyarakat, jangan judol,
jangan pinjol karena itu adik kakak, itu bisa merusak seluruh sendi kehidupanmu. Dan saya juga ingin mengatakan, please negara semuanya, DPR, eksekutif semuanya berantas judol sama-sama gitu. Dengan melalui media film, saya kira ini bisa lebih diterima daripada kita ceramah. Oke, Bang Dan Madi. itu dibuktikan dengan alhamdulillah ya, kita top 10 juga di Singapura dan beberapa negara di Asia Tenggara. Kan udah lama nih, berapa puluh tahun tuh nggak main. 17 tahun ya? Ya, 17. 18. Kurang lebih segitu kan, nggak main film, nggak main ini. Kok tiba-tiba pengen main itu? Apa sih yang bikin lo jadi, gue pengen main ini lagi, balik lagi ke sini gitu. Kan udah nyaman. Kenapa emang gue pengen syuting? Kalau giliran gue jawabnya gitu doang. Kenapa emang? Kenapa? Lu syuting, gue kagak boleh. Nah, gue emang dari awal kan syuting terus nggak jadi anggota DPR. Lu kan Ya kenapa lu enak. nggak jadi anggota DPR? Lu ngajakin di setengah-setengah dulu. Ya, lu cepetan, muka lu melas, banyak yang milih. Nggak mau dia. Coba. Apa coba? Kok tiba-tiba kepengen main gitu. Aku nggak pernah bisa ninggalin dunia seni. Aku nggak pernah bisa ninggalin dunia acting yang sudah membesarkanku, memberikan kehidupan bagi diriku dan keluarga, bikin aku bisa sekolah dengan cukup baik, begitu bisa bantu keluarga. Dan aku salurin, sebenarnya kalau ditanya duniaku yang akhirnya gitu, setelah 4 periode aku kayaknya ada yang kosong gitu dalam hidup aku harus kembali ke duniaku.